Shalom adik-adik semua. Apa kabar? Shalom. Halo Mecha. Oke, sekarang kita kembali lagi nih ibadah tunas remaja. Nah, kita hari ini adik-adik boleh banget yang mau hidupin kameranya biar kita bisa ngelihat muka adik-adik hari ini. Tapi seperti biasa yang berhalangan juga nggak apa-apa. Oke, kita mau mulai dulu dengan nanya kabar. Siapa nih yang mau bilang kabarnya duluan? Sebelum ditanya boleh juga. Apa kabarnya? Echa, apa kabar? Baik. Baik. Naila, apa kabar? Halo. Baik, Kak. Oke, Anla, apa kabar? Baik, Kak. Baik. Taria, apa kabar? Baik, Kak. Oke. Mika, apa kabar Mika? Baik. Oke, sekarang Afriska, apa kabar Afriska? Baik, Kak. Lagi di motor. Oke, hati-hati di jalan. Cici, apa kabar Ci? Baik. Oke, semuanya kabarnya baik. Sekarang kita mau angkat satu pujian karena kebaikan Tuhan. Kita tahu kalau Tuhan itu punya kuasa, jadi Tuhan itu dahsyat. Kita mau angkat satu pujian Allah itu dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat.
kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Oke, sekarang kita mau lanjut ke dalam doa pembuka. Kemarin yang bersedia, silahkan Naila. Kak, aku nggak open kamera ya, Kak. Oke. Teman-teman, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau memberikan kami kesehatan agar bisa bangun dan memuji nama-Mu pada hari ini dan bisa berkumpul beribadah di sini. Tuhan Yesus, kami ingin beribadah. Semoga Engkau sertai dan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, dan berkati kami, baik kakak pembina kami dan kami. Tuhan Yesus, kami ingin memuji nama-Mu. Semoga lancarkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Amin. Amin. Terima kasih Naila. Sekarang sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, boleh disiapkan Alkitabnya. Kita mau nyanyi satu lagu lagi dengan judul Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
Oke. Silakan Kak Evi. Oke, shalom. Shalom. Oke, shalom. Ya, kita mau mulai lagi pengajaran kita hari ini ya. Kita mau belajar tentang, salah. Orang tua dapat menjadi teladan. Oke. Biar bisa kelihatan PowerPoint-nya. Nah, iya, orang tua adalah teladan. Oke, sebelum kita mulai membaca Alkitab dan kemudian belajar, kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Allah kami dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu karena Engkau memberikan lagi kesempatan kepada kami hari ini untuk belajar dan dengar-dengaran akan firman. Engkau yang mengaruniakan hikmat dan pengertian kepada kami agar kami bisa memahaminya, dan terlebih Engkau yang mengaruniakan hikmat agar kami bisa melakukan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Kita mau perjelas dulu ya, temanya seperti itu. Orang tua adalah teladan. Tapi dalam teladan dalam hal apa? Nah, orang tuaku adalah teladanku dalam hidup sederhana dan beriman dalam hidup yang penuh dengan godaan dunia ini. Jadi ya, kita batasi di situ mengenai hidup sederhana dan beriman dalam hidup yang penuh godaan. Tuh. Nah, adik-adik, nas firman Tuhan hari ini, saya berharap ada yang mau bantu ya, baca ya. Baca Titus pasal 2, ayat 1-8. Oke, silahkan boleh dicari Alkitabnya. Atau kalau mau baca yang di layar juga boleh. Ada yang mau bantu, ada 2 layar, boleh ada 2 orang, satu baca yang 1-4 ini. 2 ya pasal 1 ayat 1-4, lalu yang 1 orang lagi boleh ayat 5-8. Oke, siapa yang mau bantu? Aku. Ya, oke. Terima kasih Eca. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Titus pasal 2 ayat 1-8 dan perikop kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Ayat yang pertama, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ayat yang kedua, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Ayat yang ketiga, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ayat yang keempat, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Oke, lanjut. Ada yang berikutnya mau menambahkan? Ini. Baca lagi yang ayat 5-8. Ayo, siapa? Jangan malu-malu. Riani Asih aja ya yang baca. Baca yang di layar. Oke. Oke. Ayat kelima. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu.
karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah, adik-adik, ini kan nas firman Tuhannya dari, tadi sudah dibaca ya, nama kitabnya adalah Titus. Nah, Titus ini kitab yang termasuk kategori kitab yang pendek, adik-adik. Nggak terlalu panjang dia, pasalnya dikit aja. Nah, Titus pasal 2 ayat 1 sampai 8 yang kita baca. Nah, judulnya sendiri adalah kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Nah, jadi kalau kita baca tadi diulang kembali ya di apa istilahnya di review atau diringkaskan gitu. Nah, yang ayat ke-1 itu inti pengajarannya tentang ajaran yang sehat, adik-adik. Ajaran yang sehat artinya ajaran yang mengarahkan orang pada hidup yang seperti apa. Ini kan ada titik 2 nih. Ajaran sehat itu apa? Nah, sudah disebutkan kalau laki-laki tua misalnya, ayah maksudnya begitu ya, atau kakek, itu harus ajaran sehatnya itu hidupnya sederhana, terus terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Hanya tadi kakak beri judul teladan dengan orang tua dari bagaimana ya tentang hidup sehat dan yang beriman. Tuh. Nah juga perempuan-perempuan tua, ibu, kakek, tante gitu, nah, hidup sebagai orang-orang yang beribadah, tidak suka fitnah, tidak suka jangan jadi bigo gitu, biang gosip maksudnya. Bigo, jadi gosip sana, gosip sini gitu. Terus jangan jadi hamba anggur, cakap mengajarkan hal yang baik, supaya juga bisa belajar. Nah, yang anak-anak muda, ini maksudnya yang sudah menikah ya, bukan adik-adik pasti. Masa adik-adik udah punya suami dan anak kan nggak mungkin. Nah, perempuan muda maksudnya di sini yang udah menikah itu supaya mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik dan taat pada suami agar firman Allah jangan dihujat orang. Maksudnya gini adik-adik, kalau ada dari kita sendiri kita ngelihat kitanya suka melawan sama orang tua, suka bertengkar dengan saudari kita atau saudara kita, itu kan nanti orang akan melihat orang Kristen itu diajarin penuh kasih, tapi kok antar mereka sendiri mereka nggak bisa mengasihi. Nah kan jadinya yang dihujat bukan ininya, bukan orang kita, tapi jadi ajaran kita akhirnya, firman Tuhan yang ini kan jadi dihujat orang gara-gara perilaku kita gitu. Itu maksudnya, maksud dari firman ini. Jadi kalau kita terlihat saling mengasihi, orang kan oh wajar, mereka kan orang Kristen pasti penuh kasih gitu. Kalau kita terlihat tidak suka bertengkar gitu, rajin, terus baik hati gitu. Tapi kalau kita terlihat sebaliknya, orang akan bilang, ngapain dia rajin ke sekolah minggu, ngapain dia rajin ibadah, kelakuannya nggak menunjukkan sikap ibadahnya, masih suka bertengkar, masih suka berkelahi dan seterusnya. Nah, jadi akhirnya firman Tuhan, firman Allahnya yang dihujat orang itu. Akhirnya kayaknya apa yang diajarin pendeta atau apa gitu kakak-kakak sekolah minggu di gereja tuh jadi sia-sia gitu, firman Tuhannya ditabur itu jadi nggak ada gunanya tuh. Nah demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Nah ini untuk adik-adik, untuk kita semua juga ya, supaya menguasai diri dalam segala hal dan jadilah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Nah, jadi itu menguasai dalam segala hal. Jadi artinya karena cenderungnya ya anak-anak muda ini dengan jiwa yang muda ini cenderungnya mau memuaskan diri gitu. Pokoknya mumpung masih muda, mumpung masih ada kesempatan mau apa aja dicoba gitu, sampai nggak mikir lagi gitu, itu baik atau enggak. Nah, tapi dinasihatkan ini ke dirimu sendiri menjadi teladan dalam hal berbuat baik gitu. Nah, keteladanannya di sini ya, berbuat baik, banyak perbuatan baik bisa kita pikirkan apa hal-hal baik yang kita lakukan gitu. Gak usah jauh-jauh, kita pikirin berbuat baik di lingkungan rumah dulu deh.
Nggak usah mikir menjadi penyelamat bagi bangsa dan negara, itu udah terlalu besar banget gitu. Atau menjadi penyamat lingkungan hidup gitu, udah jauh banget juga itu. Tapi kita bicara yang lingkup kecil-kecil dulu aja ya, di lingkungan rumah kita, sama saudara kita, sama tetangga kita gitu. Apa perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, pertama dibilang di sini hendaklah engkau jujur. Nah, jujur itu pasti satu kebaikannya yang dianjurkan di sini. Jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Artinya adik-adik itu walau kecil jangan bilang nggak bisa ngajar orang. Bisa. Melalui apa? Kalau belum bisa ngomong ya melalui tingkah lakunya. Gitu, belajar. Kalau saya nih suka belajar juga sama anak-anak gitu, sama adik-adik. Melihat adik-adik rajin misalnya, kakak jadi ikutan rajin juga. Tapi kalau adik-adik malas, ya kakak ikutan malas juga yang ngajarnya gitu. Nah, jadi kerajinan adik-adik itu kayak menular gitu loh, menular ke orang lain. Gitu. Tapi menularnya bukan penyakit ya, bukan COVID maksudnya, menularkan yang baik. Jadi yang menular itu nggak cuma kejahatan atau penyakit, tapi kebaikan juga bisa menular. Nah, karena orang lihat gitu. Nah, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawanmu menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Gitu. Nanti kalau kita tidak melakukan hal-hal yang bercela gitu, orang juga akan bingung mau ngata-ngatain kita itu gimana gitu. Gitu ya. Mau ngomongin jahat nggak pernah buat jahat gitu, mau memfitnah yang yang jelek nggak pernah bikin jelek gitu. Dia hanya bingung lawannya sendiri gitu. Jadi akhirnya akan sulit gitu lawannya mau bikin apa ke kita. Tapi kalau kita banyak melakukan yang ini akan lebih gampang lawan-lawan tuh mempermalukan kita gitu. Yang kita buat baik-baik aja kadang-kadang lawan kita dapat aja yang bisa mempermalukan kita kan. Kayak kita nggak bikin apa-apa misalnya, apalagi kalau kita sering bikin aneh-aneh gitu, gampang. Tuh, nah jadi itu ya, adik. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita mau lihat, Titus itu kerjanya di apa ya, di mana ya? Nah, nama jemaat yang tempat Rasul Paulus mengirim surat ini adalah kisah di jemaat namanya Kreta ya. Kreta ini jemaat dalam bahasa Yunani. Itu ya, teman-teman Yunani yang pada saat itu mereka sedang diganggu ajaran tidak sehat. Itu bisa dikatakan. Kak Evi, kemut. Oke, kakak ulang lagi ya. Oke, ini kisah namanya kisah di jemaat Kreta ya, tempatnya surat Rasul Paulus ini dikirim kepada orang yang namanya Titus. Titus itu orang muda, lebih muda daripada yang lain. Dia seorang pengajar yang dipercayakan di jemaat Kreta namanya. Nah, di jemaat itu sedang diganggu ajaran yang tidak sehat. Itu karena mereka bertemu dengan orang-orang di sekitar itu, orang-orang dari kebudayaan lain gitu. Nah, kebudayaan lain itu menggoda untuk satu, mengajarkan mereka hidup poya-poya gitu. Ada uang itu ya dibelanjakan. Jadi kalau bahasanya sekarang itu jadi shopaholic gitu. Belanja sampai belanjanya itu jadi penyakit akhirnya. Lalu pesta pora, nggak bisa hidup, nggak bisa bahagia kalau nggak ada pesta gitu. Terus di dalam pesta pora itu mereka juga minum-minum, akhirnya mabok gitu. Mabok itu jadi gaya hidup gitu. Gaya hidup nggak bisa kalau nggak. Terus gaya hidup konsumtif. Konsumtif itu artinya yang membelanjakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibelanjain, misalnya sepatu gitu. Beli sepatu warna-warni di rumahnya. Padahal yang dipakai cuma sekali, habis itu ditaruh, nggak diapa-apain lagi setelah itu. Itu bisa sampai 10 sepatunya di rumah gitu. Tapi nggak dipakai aja seperti cuma dibeli aja. Nah, itu namanya hidup konsumtif ya.
membelanjakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu, bisa sebenarnya uangnya masih bisa ditabung buat yang lain, tapi karena gaya hidupnya sudah konsumtif ya jadi cenderung belanja terus sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Terus, nah dan materialisme ini adalah kondisi di mana orang lebih mentingin materi, lebih mentingin uang daripada yang sifatnya rohani gitu. Materialisme namanya ya. Jadi lebih penting hal-hal yang duniawi daripada yang rohani. Nah, jadi kepada jemaat di Kreta itu diajarkan melalui Titus, peran orang tua menjadi penting untuk menjadi teladan bagi orang muda supaya hidup sehat. Nah, seperti apa? Tadi kakak udah bilang, hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih, dan ketekunan. Tuh. Walaupun inti pengajarannya kepada orang tua, tetapi bagi orang muda itu penting juga untuk mulai dari sekarang belajar hidup sehat. Tuh. Belajar tentang ajaran hidup sehat. Hidup sehat itu nggak cuma 4 sehat dan 5 sempurna ya adik-adik. Itu sifatnya fisik. Nah, kalau untuk yang rohani, mulai sekarang hidup tuh dipikirkan. Karena hidup kita ini kalau ngejarin materi terus, itu nggak akan ada habisnya adik-adik. Sampai berapapun uang yang kita punya, tidak akan pernah mengejar rasa puas kita terkait dengan materi. Nah, makanya diajarkan hidup sederhana lah, gitu secukupnya. Supaya kita punya kesempatan dengan uang kita, misalnya menolong orang lain, memikirkan orang miskin, memikirkan orang yang kena bencana, memikirkan orang yang perlu dibantu gitu. Tapi kalau kita tidak belajar hidup sederhana, selalu berpikir aku hari ini pakai baju apa ya, mau beli terus beli aja gitu. Akhirnya uang kita habis untuk diri kita sendiri sehingga kemudian kita nggak punya lagi sisa uang untuk orang lain gitu. Untuk membantu. Nah, kenapa hidup sederhana itu dianjurkan dalam Alkitab karena begitu. Kita menghabiskan uang kita untuk sesuatu yang tidak penting sehingga kemudian kita tidak lagi punya waktu untuk berpikir membantu orang lain atau sesama kita gitu. Nah, jadi hidup terhormat terhormat artinya di sini bukan jadi pejabat juga ya adik-adik, tapi menjadi orang yang bisa dipercaya dalam banyak hal terkait kejujuran tadi ya. Terhormat artinya tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan seterusnya. Bijaksana, nah bijaksana sesuai kadar masing-masing ya adik-adik. Tidak nanti kalau adik-adik bijaksananya kayak nenek-nenek kan jadi tua dan ubanan. Bijaksana sesuai umur maksudnya adik-adik. Adik-adik juga bisa jadi anak yang bijaksana loh. Kalau bisa mengatur waktunya dengan baik misalnya. Dia tahu, oh ini saatnya aku stop dulu main HP. Saatnya aku mengistirahatkan mataku supaya mataku tidak menjadi rusak. Misalnya itu bijaksana loh. Atau aku berhenti dulu deh baca bukunya gitu. Karena aku ada waktunya untuk membantu keluarga gitu. Misalnya oke, lepas kesenangannya sendiri, lepas HP, lepas buku, lepas kesenangan yang lain, lalu kemudian aku pakai waktuku sekarang misalnya untuk nyiram bunga depan rumah, bantu mama. Nah, itu juga bijaksana adik-adik. Itu sangat bijaksana perbuatan seperti itu. Kalau ada inisiatif untuk membantu itu sangat bijaksana. Nah, lalu sehat dalam iman. Nah, ini ada sediakan waktu untuk berdoa misalnya. Sediakan waktu untuk baca Alkitab 1 perikop 1 hari gitu. Sediakan waktu sendiri sebelum tidur berdoa secara khusus atau pagi-pagi saat teduh gitu. Nah, mengasihi dan dalam ketekunan. Lanjutannya adalah kasih dan ketekunan. Kasih itu mengasihi ya. Tadi dibilang kalau kita harus tunjukkan dengan saudara kita dulu, jangan mikir yang jauh-jauh dulu gitu. Saudara kita sendiri supaya orang oh ya benar mereka hidupnya penuh kasih, wajar aja karena mereka orang percaya. Nah sekarang kita lanjut. Nah bagaimana kita sekarang? Apakah kita juga berada dalam kondisi seperti jemaat di Kreta? Ya, sama sebenarnya.
banyak juga bertebaran ajaran yang tidak sehat di sekitar kita. Misalnya, kita tergoda untuk ikut-ikutan tren hiburan mahal gitu. Pergi ke apa? Misalnya tren hiburan mahal, masuk ke klub gitu. Adik-adik pernah tahu kan ada diskotik begitu? Pernah dengar? Pernah ya? Diskotik gitu. Oh, atau tempat-tempat yang sebenarnya jualannya sama aja kayak di warung, tapi karena tempatnya berbeda jadi harganya lebih mahal gitu. Ini apa akibat dari ini tren-tren ngejar hiburan mahal ini, ada banyak yang kemudian apa ya, tergoda untuk misalnya melakukan tindakan yang misalnya mencuri gitu demi gengsi untuk mengejar hiburan mahal ini. Lalu tren-tren makanan bergengsi gitu. Udah nggak mau makanan yang murah nggak bermerek gitu loh. Kayaknya ayam goreng. Udah ngerasa yang di ayam goreng yang di rumah yang dibikin mamahnya itu kurang keren dibandingkan kalau di KFC gitu. Jadi lebih suka yang sana. Ngerasa kerennya gitu. Itu padahal yang dibikin mamahnya sama ayam goreng di KFC sumbernya sama aja. Cuman kadang karena gengsinya beda gitu, akhirnya enggak itu murahan gitu misalnya. Oh, enggak gitu. Nah, tren pakaian bermerek juga. Nih. Ini kan apa akibat dari semua ini kan hidupnya jadi nggak sederhana kan? Karena semuanya perlu uang banyak untuk mengejar tren-tren hidup ini. Tren game baru, tren gaya hidup baru, misalnya apa ya adik-adik sekarang? Tren BTS. Ada yang kakak lihat tuh di televisi BTS kerjasama dengan makanan tertentu sampai rela antri panjang-panjang sampai lupa kalau ada COVID gitu. Gara-gara ngejar makanan itu gitu. Ya sesekali sih nggak apa-apa adik-adik, cuman jangan terlalu ini juga ya. Nah, untuk yang tren-tren kayak gini nih, kadang-kadang membuat kita jadi seperti tadi hidup konsumtif gitu, materialisme. Nah, biasanya gaya-gaya hidup seperti ini ya, yang hiburan mahal, makanan bergengsi, pakaian bermerek, game terbaru mesti harus dapat walaupun dengan keluar uang banyak, terus gaya hidup, ini biasanya dikenal dengan gaya hidup yang disebut dengan hedonisme. Nah, kayak gini ya contohnya adik-adik, kakak ada video nih. Kita nonton bentar ya. Sebuah doktrin yang mengatakan bahwa kesenangan adalah hal yang paling penting dalam hidup. Colin Campbell 1993. Hedonisme bukan lagi menjadi sebuah pandangan, tetapi gaya hidup konsumtif yang dipilih masyarakat urban. Gaya hidup yang menonjolkan kemewahan, kesenangan, dan berfoya-foya, serta menghamburkan uang. Hedonisme juga terjadi di kalangan remaja Indonesia. Setiap orang memiliki cara yang berbeda seperti pergi ke kafe, bioskop, atau pusat perbelanjaan untuk barang-barang branded. Semakin ketatnya persaingan antar kelas sosial, tingginya keinginan untuk hidup mewah dan serba ada, membuat semua orang melakukan berbagai macam cara agar terpenuhinya kenikmatan dunia ini. Parahnya bukan hanya mereka yang memiliki uang cukup banyak, namun mereka yang keuangannya terbilang kurang dari cukup pun rela berhutang untuk memenuhi nafsu duniawi semata. Minjem duit lagi dia? Iya, Berapa? 2,5. Gede banget. Iya, gue juga nggak tahu.
Penyebab hedonisme. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab orang menganut paham hedonisme ini. 1. Faktor internal. Sudah menjadi tabiat manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Oleh karena itu, manusia selalu haus akan kepuasan dan mengejar sesuatu yang bisa membuatnya selalu merasa ada di atas tanpa melihat keadaan sekitar. 2. Faktor eksternal. Faktor dari luar bermacam-macam. Ada yang diambil dari adat dan budaya dari luar negeri yang tersebar lewat media informasi online, lalu banyak dari kita yang mengikutinya. Bisa juga dari orang sekitar yang sudah menganut hedonisme, dan secara tidak langsung pun kita mengikuti arusnya, sehingga kita menjadi salah satu pengaruh hedonisme. Sebenarnya, faktor yang satu ini dapat kita hindari dengan selalu mengingatkan diri kita dan tidak mengikuti hal-hal yang bisa membuat kita terbawa oleh arus. Dalam studi psikologi sosial, terdapat konsep kognisi sosial yang dapat menjelaskan perilaku hedonisme ini. Dalam kognisi sosial, terdapat proses yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Salah satunya adalah afeksi, yaitu perkiraan kemampuan diri dalam melihat faktor yang menekan, menghindari ancaman, dan tuntutan. Seseorang yang telah menganut paham hedonisme ini akan merasa sangat khawatir dan takut apabila apa yang dia inginkan tidak dapat terpenuhi. Rasa takut inilah yang membuat mereka melakukan berbagai macam cara agar dia bisa mendapatkan kesenangan dan kepuasan di dalam kehidupannya. Sebagai remaja yang cerdas, marilah kita berlomba membuat sebuah karya daripada berlomba menjadi yang paling bergaya. Nah, pesannya ada yang terakhir penting ya. Berlomba-lomba berkarya daripada terdepan dalam hal bergaya. Itu ya pesannya. Itu penting adik-adik untuk ingat. Nah, hedonisme. Nah, kalau hedonisme buat yang mampu, itu sih nggak masalah. Mungkin orang tuanya nggak masalah. Tapi bayangkan kayak yang tadi ya, si Rere tadi ya. Yang nggak terlalu punya uang tapi pengen gaya kayak temennya, akhirnya ya tuh pada berhutang sana sini. Tuh belum tentu dia bisa membayarnya. Sebuah dokter. Oke, nah lanjut ya. Gaya hidup hedonisme itu adalah gaya hidup yang mementingkan kesenangan saja, ya. Nah ini termasuk ajaran yang tidak sehat tadi adik-adik. Karena ya tadi kan udah jelas di videonya ya. Ada hidup yang berfoya-foya, pesta pora, mabuk-mabukan, gaya hidup konsumtif dan materialisme. Yang dikejar tadi adik-adik yang merek-merek itu, bermerek itu. Tuh. Nah, itu ya termasuk ajaran yang kurang sehat karena yang dikejar itu ya kesenangan saja gitu. Nah, adik-adik, ini ada satu cerita lagi adik-adik tentang bagaimana satu keluarga mencoba untuk menentang hidup hedonis ini, foya-foya. Dan tidak mudah sebenarnya. Adik-adik, ini ya, kita ambil contoh ya. Hai, namaku Opelia. Usiaku 15 tahun, dan aku tinggal di New York City. Kisah yang akan kamu dengar ini mungkin akan terkesan sangat aneh dan sedikit menjijikkan. Tapi aku yakin beberapa dari kamu akan paham apa yang aku alami. Begini, orang tuaku menghidupi kami dengan sampah. Sebagian besar makanan dan barang yang kami gunakan sehari-hari berasal dari tempat sampah. Iya, kamu benar. Kami memungut sesuatu yang sudah dibuang dan kami memakannya. Mungkin ada beberapa hal yang kulewatkan di sini, tapi itu prinsip dasarnya. Dan hal ini telah berlangsung selama beberapa tahun. Kami bukan gelandangan atau semacamnya. Kami bahkan tidak miskin. Tapi kami juga tidak kaya. Kami tinggal di apartemen pribadi di daerah Brooklyn. Maksudku, orang tuaku, Gina dan Mike, adikku Derek, dan aku. Dan agar kamu memahami cerita ini, aku harus menceritakan lebih banyak soal orang tuaku. Mereka adalah seniman yang senang dengan segalanya. Dari seni lukis hingga panggung. Kadang mereka akan melakukan pekerjaan hanya demi uang. Tapi pada dasarnya, hidup mereka sangat berhubungan dengan seni. Ibuku lahir dari keluarga kaya raya New York
dan mampu mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dan ironisnya, ini yang memengaruhinya. Mereka terlibat aktif di dunia sosial dan politik. Aku ingat ikut demonstrasi dan protes bersama mereka sejak kecil. Dan bisa kukatakan, mereka sungguh memiliki tujuan untuk membuat planet kita menjadi tempat yang lebih baik dengan cara apapun. Dan yang paling penting dari aktivisme mereka adalah veganism. Aku tidak ingin membuatmu merasa bosan dengan terminologi atau konsep. Tapi singkatnya, veganism adalah tidak mendukung budaya konsumtif dan produksi berlebihan terhadap barang dengan tidak membelinya. Dan ya, sayangnya, itu termasuk mencari barang. Misalnya, makanan yang tampak masih layak untuk dimakan dari tempat pembuangan. Tapi itu bukan berarti mereka menyelami tempat sampah demi kulit jeruk atau yogurt yang belum habis juga. Tidak seburuk itu. Kami mungkin sudah mati jika seperti itu. Lebih kepada mendapatkan makanan buangan supermarket misalnya, yang seringkali bahkan belum kedaluarsa. Konsepnya adalah dengan tidak membeli. Orang tuaku tidak mendukung perusahaan-perusahaan yang memproduksi sesuatu melebihi kebutuhan dan menghasilkan sampah yang sebenarnya berharga. Tentu saja tidak semua orang di keluargaku seperti orang tuaku. Terlebih lagi, tak ada anggota keluarga besarku yang mengerti mereka dan menganggap mereka gila. Tanteku Lily, saudari ibuku, kadang sering bertengkar dengan ibuku tentang ide veganismnya. Dan dia bilang pada Derek dan aku berkali-kali, kalau kami merasa tidak nyaman hidup seperti ini, kami akan disambut di rumahnya dengan senang hati. Tapi, kami selalu memilih untuk bertahan. Biasanya hanya orang tuaku yang pergi mencari barang dan mereka jarang mengajak kami. Sebagai penjelasan, pada aspek lain, kami hidup seperti orang pada umumnya. Kami tinggal di apartemen peninggalan orang tua ibu, aku bersekolah di sekolah umum, dan bahkan mendapat uang jajan. Semua cerita ini bermula di sekolah. Aku punya teman sekelas bernama Bill, dan dia anak nakal. Dia tinggal beberapa blok dari kami, dan untungnya keluarga kami tak pernah berinteraksi. Suatu hari dia ke sekolah dan mengatakan kepada semua orang kalau dia melihat orang tuaku di tempat pembuangan dekat rumahnya. Dan seperti yang kamu tahu, itu bisa jadi benar. Tapi tentu, aku merasa malu dan menyangkal semuanya. Lalu mulai mengatakan mungkin dia salah dan lain-lain. Tapi itu tidak menghentikannya. Beberapa minggu aku mendengar olok-olok di sana-sini soal keluargaku yang pemulung. Itu sangat tidak nyaman, tapi aku tidak menceritakannya pada orang tuaku. Setelah sekitar 1 bulan, segalanya tentang pemulung hampir terlupakan dan semuanya kembali normal. Sampai suatu hari, itu terjadi setelah sofa kami rusak parah dan kami butuh yang baru. Baiklah, bukan baru seperti yang kamu tahu, tapi kamu tahulah. Jadi, suatu hari orang tuaku pulang dan mengatakan mereka menemukan sofa yang dibuang oleh seseorang karena sudah tua. Orang tuaku sangat senang. Kurasa aku belum bilang kalau di titik tertentu, mereka mulai menganggap perburuan mereka adalah sebuah permainan. Dan mereka butuh bantuanku untuk membawa sofa itu dari tempat pembuangan karena berat. Aku tidak mau ikut, tapi itu seharusnya tak lama. Bayangkan rasa panikku saat melihat sofa itu ada di tempat pembuangan dekat rumah Bill. Baiklah, tarik napas. Kupikir, ini hanya butuh beberapa menit. Tak akan ada masalah. Dan persis saat kami mengangkat sofa itu, beberapa meter dari posisi semulanya di tempat pembuangan, Bill keluar rumah. Aku berusaha sekuat tenaga menyembunyikan wajah, tapi tidak berhasil. Bill melihatku, mengeluarkan ponselnya, dan mulai merekam. Tentu ini tak akan berakhir baik. Keesokannya, di sekolah adalah mimpi buruk. Begitu juga beberapa minggu kemudian. Video itu viral di kelasku dan menjadi olok-olok yang berlebihan. Aku dirundung. Aku menangis setiap malam, dan aku membentak orang tuaku sebagai penyebab semua ini. Tapi mereka hanya berkata, orang-orang ini akan mengerti 50 tahun lagi, saat konsumerisme sudah mati. Begitulah, ini tidak membantu. Mereka tidak mengerti alasan kesedihanku. Dan karena semua ini, aku mulai mempertanyakan gaya hidup kami selama ini. Aku sadar, tidak keberatan untuk berbelanja seperti orang-orang lain. Aku ingin memilih apa yang aku makan, dan apa yang aku pakai, dan konsumerisme tidak terlalu menggangguku. Sementara itu, teman sekelasku mulai menjauh, dan itu makin jelas. Tempo hari, aku meninggalkan kelas ke kamar mandi saat jam istirahat. Lalu saat aku kembali, aku melihat di meja
Kursi, tas, bukuku, semuanya dipenuhi dengan sampah dari tong sampah. Hampir semua teman sekelasku menertawakanku. Aku menangis, mengemas barang-barangku dan pergi dari kelas. Setengah jam kemudian aku menjemput Derek dari sekolah dan pergi ke rumah Tante Lily. Aku tidak sanggup hidup seperti itu lagi. Kami tinggal bersama Tante Lily selama 1 bulan. Aku tidak ke sekolah, dan anak-anak yang menyebarkan sampah itu dihukum berat. Bill mendapatkan hukuman paling berat. Orang tuaku benar-benar merasa sedih karena kami pergi. Namun, mereka adalah seorang yang teguh pendirian, dan mereka tidak akan menyerah dengan idealisme mereka. Meski Tante Lily sudah lama bersedia menerima kami di rumahnya, kami tetap harus berkompromi. Jadi, ini menjadi semacam negosiasi. Setelah 1 bulan, kami sepakat akan tinggal selama 1 minggu di rumah orang tua kami dan 1 minggu di rumah Tante Lily. Begitu seterusnya. Yang terpenting adalah 1 minggu bersama orang tua kami adalah hari tanpa Frigen. Kami tinggal seperti keluarga normal lainnya. Dan saat hanya berdua, mereka bisa memperjuangkan perlawanan terhadap konsumerisme semau mereka. Sudah 3 hari sejak kami tinggal bersama mereka, saat ini semua membaik. Jadi, begitulah kisahnya teman-teman. Terima kasih. Nah, itu ya, adik-adik perjuangan, ada satu keluarga, punya anak remaja, dan orang tuanya Nama perjuangkan veganisme atau menentang konsumerisme. Nggak mudah kan ya adik-adik? Nah, kadang-kadang gitu ya, kita punya orang tua tuh yang punya prinsip tertentu yang kadang-kadang buat kita jadi sulit gitu. Tapi ya itu tadi kita harus bisa mengambil hal-hal yang baik, hal-hal yang positif itu dari kondisi orang tua gitu. Nah, kalau kakak sih itu kan masalah kehidupan mereka ya. Nah, sebenarnya kalau kita belajar dari nas ini adik-adik, Tuhan mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan lebih mementingkan yang rohani daripada yang jasmani semata-mata. Tapi kalau dalam cerita tadi, si anak perempuan yang sudah dirundung itu memang perlu dicari jalan tengahnya, komprominya seperti apa. Dan tadi sudah mereka kompromikan ya, supaya si anak-anak ini juga tidak terlalu pojokan di sekolahnya. Kasihan juga kalau setiap hari dia diolok-olok. Nah, jadi itu adik-adik, ada yang mau menanggapi cerita tadi enggak? Enggak? Nah, oke. Nah, gaya hedonisme itu adalah gaya hidup yang mementingkan kesenangan saja. Nah, ini kesimpulannya ya adik-adik, termasuk ajaran yang tidak sehat. Karena hidup berpoya-poya, pesta para mabok-mabokan, gaya hidup konsumtif dan materialisme itu mengarahkan kita kepada kehidupan yang sebenarnya kalau lama-kelamaan itu membuat kita menjadi tidak sehat. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan lebih mementingkan yang rohani daripada yang jasmani semata-mata. Nah, itu yang bisa kita pelajari. Nah, gaya hidup sementara untuk kita sendiri, gaya hidup kita itu harus disesuaikan dengan satu, lihat juga kondisi orang tua kita ya. Nah, kondisi kita juga, maksudnya kondisi kita ini di mana kita tinggal gitu. Gak semua baju artis itu bisa kita pakai loh adik-adik. Gak sesuai tempatnya. Tuh, baju artis kan bagus ya, gemerlap kelihatannya. Tapi kalau dipakai sehari-hari kan nggak mungkin. Tuh. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi kita. Ya kalau kita orang biasa ya kita harus menggunakan baju atau pakaian yang sesuai dengan kondisi kita. Nah, dan yang paling penting yang ketiga adik-adik, gaya hidup kita harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Karena jelas tadi hidup gaya hedonisme itu tidak dianjurkan sebagai ajaran sehat, ya sebaiknya dihindari. Jangan sampai berlebihan lah maksudnya. Ya semampunya seadanya. Nah, oke, itu materi kita hari ini. Kakak mau ngajak aktivitas hari ini menuliskan satu sambil bertanya ya, aku mau jadi teladan dalam hal apa?
Tapi kakak mau gunakan aplikasi ya, biar nulisnya enak. Nanti kalau kita foto, nanti kelihatan. Nah, semuanya yang kita tulis. Namanya adalah Jamboard. Bentar. Kakak kirim dulu linknya. Nanti kakak kirim di chat. Coba diklik. Bisa nggak dibuka? Kalau di handphone biasanya dia minta di ini ya, diinstal dulu. Bisa masuk. Nanti tampilannya kayak gini ya adik-adik ya. Nih, lihat nggak? Bisa nggak di tempat masing-masing? Ada yang belum bisa? Kalau ada yang belum bisa bilang. Nah, nanti kan ada sebelah sini nih. Lihat, yang kakak ini ada tulisan di situ sticky note ya. Nah, adik-adik boleh pilih warna di sini terserah warna kesukaannya, tapi pilihannya cuma ada 5 ya. Nah, boleh. Nanti tinggal klik di sini. Kan ada pertanyaan kakak di tengah. Aku dan keluarga aku menjadi teladan dalam hal apa? Jadi nanti tulis, boleh nulis nama. Tanya. Nah, saya gitu ya. Itu. Nah, itu sama. Keteladanan dalam hal apa? Kebaikan. Atau bisa juga yang paling praktis, membuang sampah pada tempatnya. Kakak pilih itu aja ya. Di keluarganya kakak bisa diteladani dalam hal membuang sampah pada tempatnya. Nah, oke, silakan adik-adik ketik namanya biar kelihatan. Bisa? Ini baru 2 orang yang masuk nih. Ada yang kesulitan? Bisa? Coba saya tanya. Oh ya, udah masuk. Berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang sudah masuk. Tapi siapa nih? Punyaku lagi install. Oke, punyaku lagi install. Oke. Nah, Chelsea sudah bisa mulai mengetik. Tapi apa, Chelsea, lanjutannya? Boleh kalau mau diedit, klik di sini, Cel. Nah, dia muncul lagi. Klik 2 kali. Klik 2 kali di kotaknya. Satu, 2, 3, 4, 5, 11 orang. Ah, udah masuk semua tuh. Tinggal tulis aja. Apa, Kak, tunggu. Tulis tentang apa? Maila bisa. Cuman belum ada ininya ya. Kalau mau diedit tinggal klik ya di kotaknya yang ini. Tinggal diklik 2 kali. Dalam hal apa? Kita harus bisa mikir nih. Jadi teladan dalam hal. Oke, kalau kakak ini aja. Karena di rumah harus diajarkan dari kecil untuk buang sampah pada tempatnya. Boleh sembarangan. Boleh misalnya
Oke, harus ingat jam makan. Oke, terus sampai telat ya makannya nanti sakit. Nama, betul juga. Oke, Maila sopan terhadap orang lain. Oke. Tapi itu harus diajar dari sejak kecil ini. Kalau sopan itu. Oke, adik-adik kalau mau pindah, misalnya aku mau tempatku di sebelah kiri atau sebelah atas, silahkan. Boleh dipindah sendiri. Kalau mau dipindah. Ngatur waktu. Oke. Kakak besarin punya Kak Klo ya, biar kelihatan ya Kak Klo. Nah. Dek. Eca. Menghargai orang lain. Ya, oke. Boleh silahkan pindah-pindah sendiri. Yang mau dipindah kemana gitu. Aku maunya di kiri sebelah kiri gitu, sebelah kanan gitu. Oke, siapa nih? Eca, Fajariani belum ada. Ngelek. Ngelek. Ya, kita tunggu. Bisa, misalnya kalau kita punya banyak hewan peliharaan di rumah. Jadi teladan dalam pelihara binatang, misalnya. Bisa. Orang sekitar akan lihat nih, mereka punya peliharaan banyak dan semua gemuk-gemuk, terpelihara dengan baik. Oke, punya ini terlapis ya, kakak pindah ya. Bertanggung jawab dalam setiap pilihan. Ih, keren tuh. Iya, betul. Harus begitu. Nggak boleh nyalahin orang kalau sudah dipilih begitu. Menghargai orang lain. Ya sudah ya. Oke, kakak bantu deh ngaturnya. Mungkin kalau pakai handphone agak susah ya aturnya. Ika, teladan dalam mengasihi. Mantap. Fajariani belum bisa nulis. Masih nge-lag. Kayak gini, nanti kakak bantu aja, Ci. Tulis apa yang Cici mau di belakang sini, biar dibantu diketikkan. Mendengar nasihat orang tua. Oke. Mendengar. Oke, kalau ada yang kesulitan boleh kok minta bantu. Karena memang kalau loading, Kak. Oh, masih loading, Apriska. Oke. Biar bagus juga kalau mau coba sendiri kan, biar tahu gimana caranya nulis. Tapi kalau mau minta bantu juga bisa. Bantu Oke, aja kita kok. bantu. Oke, Afriska ya. Soalnya jaringannya lelet. Oke, Afriska apa? Mengasihi dan berbagi bersama. Rajin berbagi. Oke, mengasihi dan rajin berbagi. Oke. Wih, mantap-mantap nih. Bisa jadi teladan semua kan? Keluarga kita ini dan kita sendiri. Nah. Oke, ada lagi yang belum? Kita atur warnanya supaya bagus. Nggak ada yang pilih pink ya? Ada nggak suka warna pink ya? Ada yang pilih warna pink. Oke. Nggak apa-apa. Hijau. Dipilih biru.
Kuning. Oke, kakak lupa nanya tadi. Afriska suka warna apa nih? Biru, Kak. Biru. Oke. Ganti ya. Nah, sekarang ada lagi yang belum yang nulis? Victoria sudah. Maila sudah, Eca sudah, Mika sudah. Ajariani Asih. Warna merah. Oke. Nggak ada merah. Yang ada pink. Oren Pink aja. aja. Oren. Orange. Oke. Oke, kita pindah biar warnanya. Nah. Warnanya. Sudah dekatan. Oke, ini ya. Kita semua. Ya Anla. Oh iya, Anla belum ya? Oke. Bisa lah, nggak bisa atau dibantu? Anla pilih warna dulu lah. Yang mana? Warna apa? Mana Anla? Sinyalnya lagi nggak bagus ya. Halo? Halo? Iya, sinyal Anwar. Oh, Anla. Pikir akunya yang hilang. Oke, kita tulis aja dulu nama Anla di sini ya. Nanti pas Anla masuk lagi, kita bisa cek Anla. Apa yang dia mau kita tulis di sini. Oke. Nah, setelah kita buat seperti ini, adik-adik, kita tahu sekarang bahwa saya dan keluarga saya itu bisa menjadi teladan dalam hal ini ya. Harus ingat jam makan. Oke, ini sehat dari sekarang karena kalau lambat makan nanti ada banyak penyakit yang muncul. Tuh. Yang kedua, Ajariani Asih, mendengarkan nasihat orang tua. Nah, itu penting tuh mulai dari sekarang. Pokoknya orang tua itu apa yang dikatakannya harus didengarkan. Sehatnya. Oke, lalu Victoria bertanggung jawab dalam setiap pilihan. Ya, betul. Jadi teladan apa sudah dipilih itu harus bertanggung jawab. Dalam hal kecil misalnya gini, ke warung terus beli makanan. Ternyata karena mau coba-coba, ternyata makanan itu nggak enak. Adik-adik baiknya jangan dibuang ya makanannya. Baiknya dihabiskan. Kan kita yang sudah milih tadi kan niatnya mau dicoba, walaupun nggak enak rasanya, ya tetap harus dihabiskan. Tapi besok-besok nggak akan beli makanan itu lagi, gitu. Karena udah tahu rasanya nggak enak. Tapi waktu dibeli dan coba rasanya nggak enak, nah waktu dibeli itu harus dihabiskan, dibuang. Tuh saya. Nah, kakak ini membuang sampah pada tempatnya. Walaupun kadang-kadang anak-anak di rumah ini suka lupa juga gitu untuk buang sampah pada tempatnya. Tapi harus diingatkan terus supaya jadi lama-lama jadi kebiasaan. Lalu Apriska, ini mengasihi dan rajin berbagi. Nah, itu penting, rajin berbagi ini penting. Jangan sampai ada makanan berebut gitu. Jadi kalau ada saudara, ada makanan satu berbagi, itu kelihatan kayak manusia. Tapi kalau misalnya ada makanan satu berebut, jadi kayak apa coba? Kayak kucing, meong. Iya. Jadi kalau ada makanan, terus berebut, apalagi sampai bunyinya ngeong-ngeong gitu, jangan sampai ya. Itu jadi ini. Nah, oke, Maila, sopan terhadap orang lain. Nah, ini penting juga nih. Siapa aja nggak disebutkan sama Maila. Apakah orang tua, anak kecil, tapi semua orang lain bagus. Gitu. Sama anak orang, sama adik kita yang kecil juga kita harus tetap sopan gitu. Nggak cuman ini, nggak cuman sama orang dewasa aja, orang tua aja. Nah, Eca, nah nggak disebutkan juga ya sama Eca, ini menghargai orang tua, orang muda atau apa, tapi
penting emang menghargai orang lain itu. Tuh, walaupun dia muda, misalnya, walaupun dia ya gede itu misalnya. Biar menghargai orang lain, orang yang ada di sekitar kita, boleh tua, boleh muda, yang lebih muda dari kita pun harus tetap kita hargai ya. Walaupun dia lebih muda, tapi kalau perkataannya benar, walaupun dia lebih muda dari kita, ya tetap harus kita hargai pendapatnya. Kita harus dengarkan. Nah, Mika, jadi teladan dalam mengasihi. Ini benar juga, Mika. Kasih itu penting. Tuh. Anla sudah masuk. Ini masih kosong, Anla. Kita nggak tahu mau isi apa tadi. Lalu, Claudiana, ini juga penting. Mengatur dan membagi waktu. Itu akan membuat kita menjadi anak yang bijaksana, tadi kakak bilang. Kalau kita bisa tahu bagaimana membagi dan mengatur waktu. Oh, sekarang saatnya aku harus berhenti pegang HP. Karena kalau aku terus pegang HP ini mataku rusak. Nah, itu bijaksana itu. Nah, oke. Ini Anla. Ih, kasihan ih. Iya, Ya. Kak. Jadi Ya. melek. Iya, nanti aku bantu aja Anla. Mau nulis apa di sini? Bentar, Kak. Jadi teladan dalam hal Membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah. Oke. Ini, bagus ini. Ini anak-anak harus banyak ini belajar tentang ini ya. Nah, tuh warna apa tadi Anla maunya? Warna Ini kuning aja. Oke, warna kuning. Oke, kita pindah ini biar warnanya pencar. Nah, itu ya, Anla. Ya, anak-anak memang harus ini berpikir bagaimana membantu orang tua di rumah, karena pekerjaan di rumah itu walaupun kegiatannya sehari-hari sebenarnya banyak sekali. Kalau nggak dibantu, nanti orang tuanya nggak punya waktu untuk beristirahat. Kalau orang tua kelelahan bisa sakit, macam-macam deh, bisa nggak punya waktu buat kita bermain dan seterusnya. Tapi kalau dibantu misalnya yang kecil-kecil, misalnya cuci piring lah, atau nyapu lah, gitu kan, itu kan membantu mengurangi. Nah, ini aktivitas kita, ini sudah tertulis di sini. Terus kakak mau ambil, karena jumlah kita nggak banyak nih ya. Buka kamera ya. Foto, kita share ini aja ya. Nanti kita share lewat. Oke, buka kamera biar kita ambil foto di samping gambarnya ini. Mana? Bisa hidupin ini enggak semuanya? Apa sih namanya ini? Fitur raise hand. Biar kelihatan bagus di fotonya. Kayak aku berjanji gitu. Ada di bawahnya tombol. Nah, ya gitu. Ada menemukan di bawahnya? Victoria belum, Apriska belum, Maila belum, Jariani Asih juga belum. Ya kakak aku nggak muncul juga ya, more. Ya. Peraisannya. Oke, kakak pakai tangan aja ya. Yang nggak dapat fitur raisannya boleh pakai tangan. Kalau kakak pakai tangan, kakak nggak bisa foto dong.
Oke, Kak Klo bisa bantu? Tapi Kak Klo yang kelihatan di sana apa Kak Klo? Layar ini kelihatan kan? Kelihatan, kelihatan. Nah, oke, Kak Klo aja yang foto karena Kakak lagi share screen biasanya nggak bisa diiniin ya. Nah, Kak Klo aja yang foto. Maila? Bentar kakak atur ini. Biar saya- Oke, jadi dibagi half gitu ya, tengah gitu ya. Ya, Nah, ya. oke. Mika sama Maila mau kan? Boleh? Berapa nampak? Oh, Mika di kameranya. Oke, kakak foto aja ya. Oke. Maila, Maila. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Ya, oke. Nanti kakak bagi ini kerjaannya nanti di share screen. Nah, di share screen di apa nih? Di chat. Tapi nanti ya setelah ini, setelah kita berdoa. Oke. Kakak baru bisa raise hand setelah tutup ini. Tutup layar. Ternyata nggak bisa hilang ininya, reactionnya kalau sambil ini share screen. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Doa syafaat. Oke, mari kita berdoa. Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, puji dan syukur karena hari ini kami boleh belajar untuk menjadi teladan dalam kehidupan kami. Mulai dari menjadi teladan bagi orang-orang di dalam rumah kami, buat adik, kakak, orang tua, bahkan juga keluarga-keluarga terdekat kami. Kami ingin melakukan dan berjanji pada diri kami sendiri untuk menjadi teladan dalam hal-hal yang baik. Agar kami bisa menjadi contoh dalam teladan bagi orang-orang di sekitar kami, agar kami menjadi anak yang berguna bagi diri kami sendiri, bagi orang tua kami, bahkan juga untuk kehidupan di sekitar kami. Pakailah kami Tuhan menurut kehendak dan kasih setiamu. Kau memberkati ya bangsa dan negara kami ya Tuhan, agar bangsa dan negara kami ini boleh dilindungi, diselamatkan, bahkan dijauhkan dari segala bencana, mara bahaya, sakit penyakit, bahkan juga penderitaan, kemiskinan. Dan Engkau juga memberkati para pemimpin kami, agar pemimpin bangsa kami ini bisa membawa bangsa kami ini menjadi negara yang maju, jadi bangsa yang baik dan terhormat di mata bangsa-bangsa lain. Engkau juga memberkati gereja kami ya Tuhan, agar gereja kami ini bertumbuh menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan dan menjadikan kami persekutuan yang baik di mata Tuhan dan jadi persekutuan yang penuh kasih. Engkau memberkati para pelayannya, baik di tingkat gereja atau jemaat maupun di tunas remaja ini. Engkau memberkati para pelayannya agar dikarunia kesehatan, kekuatan, dan kebaikan dalam kehidupannya, agar mampu melayani kami dan membawa kami dan menuntun kami kepada Tuhan dan menjadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau juga memberkati keluarga kami, orang tua kami, bahkan saudara-saudara kami, mengaruniakan mereka dengan berkat dan rezeki, kebaikan, dan kesukacitaan dalam kehidupan kami. Agar kami menjadi keluarga, anggota keluarga satu sama lain, saling mengasihi, saling mengampuni, dan menjadi teladan dalam kebaikan. Inilah seru dan doa kami, dan kami berdoa dalam jangan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkan kembali kepada Oke. Pengumuman persembahan seperti biasa, adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara ditaruh di amplop, lalu diberikan keterangan persembahan setelah hari Minggu. Gitu. Lalu bisa adik-adik kumpulkan di kotak persembahan yang ada di pastori samping gereja, atau bisa juga adik-adik serahkan saat ibadah Minggu. Oke, adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita, tapi sebelum itu kita angkat satu pujian dulu.
Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Oh, oh. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Untuk mengakhiri ibadah kita mau bersatu dalam doa yang dipimpin oleh Afriska. Silakan Afriska.
Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah tunas remaja kami. Biarlah kami selalu rajin dalam mengikuti ibadah tunas remaja dan kami rajin berdoa dan mendengar cerita serta melakukan ajaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat teman kami yang belum bisa bergabung. Semoga di minggu ini selanjutnya banyak teman-teman kami yang boleh bergabung di ibadah dengan kami. Kami berdoa buat Pendeta Epi, Kak Claudia, Kak Nene yang boleh berkenan mengajarkan kami. Semoga Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tadi foto bersamanya sudah tadi ya. Kita satu mau foto lagi. Boleh, sekarang kita ganti reactionnya pakai love.